Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Muhammad Abdul Alfarezi. Sini saya akan membuat tugas ujian tengah semester sistem basis data tentang manajemen transaksi. Pertama-tama, izinkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Abdul Alfarezi dengan NIM 2211083034 dari kelas TRPL 1D. Tanpa berbahasa basi lagi, saya akan langsung masuk ke materinya. Sini saya akan menjelaskan 5 hal tentang manajemen transaksi. Pertama ada konsep transaksi, terus ada state transaksi. Yang ketiga ada implementasi atomik dan durabilitas. Yang keempat ada definisi transaksi di MySQL. Yang kelima kesimpulan. Pertama-tama ada konsep transaksi. Transaksi adalah sebuah unit eksekusi dari program yang mengakses dan memungkinkan update berbagai macam tipe data. Terus, biasanya suatu transaksi diinisialisasikan oleh program user yang ditulis dalam bahasa pemrograman atau manipulasi data tingkat tinggi. Contohnya SQL, C, atau C++, yang dibatasi oleh statement atau pemanggilan fungsi dalam bentuk begin transaction dan end transaction. Transaksi terdiri dari semua operasi yang dieksekusi antara begin transaction dan end transaction. Terus, pada saat eksekusi transaksi, database bisa saja menjadi tidak konsisten. Namun, pada saat transaksi sampai pada level committed, maka database-nya harus konsisten. Dua hal utama yang mungkin akan dihadapi pada saat melakukan transaksi. Yang pertama, terjadinya berbagai macam kegagalan yang bisa disebabkan karena kegagalan hardware, sistem crash, dan lain-lain. Yang kedua, ada eksekusi konkuren atau secara bersama yang melibatkan banyak transaksi. Selanjutnya, untuk memastikan integritas data tetap terjaga dan transaksi dapat berjalan dengan baik, maka sistem database harus menjaga properti-properti yang terdapat di dalam transaksi. Seperti properti di dalam transaksi ini dikenal dengan istilah properti ACID, atomicity, konsistensi, isolation, dan durability. Property ACID memastikan perilaku yang dapat diprediksi dan menguatkan peran transaksi sebagai konsep all or nothing yang didesain untuk mengurangi manajemen load ketika ada banyak variabel. Terus, property ACID ini terdiri dari atomicity. Transaksi dilakukan sekali dan sifatnya atomik, artinya merupakan satu kesatuan tunggal yang tidak dapat dipisah. Laksanakan pekerjaannya sampai selesai atau tidak sama sekali. Yang kedua ada konsistensi. Konsistensi ini jika basis data awalnya dalam keadaan konsisten, maka pelaksanaan transaksi sendiri juga harus meninggalkan basis data tetap dalam status konsisten. Yang ketiga ada isolation. Isolation ini memastikan bahwa secara bersamaan eksekusi transaksi terisolasi dari yang lain. Yang terakhir ada durability. Begitu transaksi telah dilaksanakan atau dikomit, maka perubahan yang dilakukan tidak akan hilang dan tetap terjaga atau dapat disebut juga durable sekalipun ada kegagalan sistem. Selanjutnya, transaksi mengakses data dengan operasi readX yang artinya mentransferkan data item X dan database ke local buffer yang dimiliki oleh transaksi yang mengeksekusi operasi pembacaan. Yang kedua ada writeX yang artinya mentransferkan data item X dari local buffer dari aksi transaksi yang mengeksekusi perintah penulisan kembali ke database. Terus contoh implementasi transaksi. Misalkan transaksi transfer uang sebesar $50 dari rekening A ke rekening B. Maka transaksi tersebut dapat didefinisikan sebagai berikut. Pertama, rate A, terus rate A sama dengan A min 50, terus write, lalu di rate ke B
dan B sama dengan B plus 50. Lalu di write B. Terus berdasarkan contoh ditinjau dari kebutuhan properti acidnya, maka pertama kebutuhan konsistensi atau konsistensi requirements. Total jumlah rekening A plus B harus tetap tidak berubah setelah proses eksekusi transaksi. Kedua, kebutuhan atomic atau atomicity requirements. Jika transaksi gagal di antara tahap ketiga dan tahap keenam, maka sistem harus memastikan bahwa perubahan yang terjadi tidak disimpan ke database atau akan diinkonsistensi data dengan kata lain selesaikan transaksi atau tidak sama sekali. Terus ada kebutuhan durabilitas atau durability. Pada saat eksekusi, transaksi selesai dilaksanakan dan user yang melakukan transaksi sudah diberitahu bahwa transfer yang dilakukannya sukses. Maka harus dipastikan bahwa tidak ada kesalahan sistem yang akan terjadi yang menyebabkan hilangnya data yang berkaitan dengan proses transfer tersebut. Yang kedua ada kebutuhan isolasi atau isolation. Jika di antara tahap ketiga dan tahap keenam ada transaksi lain yang disisipkan, maka akan dapat menyebabkan inkonsistensi terhadap database. Atau jumlah rekening A plus B bisa jadi kurang dari yang seharusnya. Untuk menghindari hal itu, maka transaksi bisa dieksekusi secara serial. Tapi, walau bagaimanapun, eksekusi banyak transaksi secara bersama-sama atau konkuren memiliki banyak keuntungan. Lalu supaya transaksi benar-benar sukses dipenuhi atau successfully completion, maka sebuah transaksi harus berada di dalam salah satu state sebagai berikut. Pertama ada aktif, kedua partially committed, ketiga valid, keempat aborted, yang kelima committed. State tersebut dapat direpresentasikan dalam model abstrak yang sederhana. Berikut adalah pengertian-pengertian dari state berikut. Yang pertama ada aktif. Aktif ini merupakan initial state. Transaksi tetap berada pada state ini pada saat proses eksekusi. Yang kedua, partially committed. Partially committed ini setelah statement final telah dieksekusi. Yang ketiga ada fail. Setelah ditelusuri bahwa eksekusi normal tidak dapat diproses kembali. Keempat ada aborted. Setelah transaksi di rollback dan database di restore ke kondisi awal sebelum transaksi dimulai. Yang kelima ada committed setelah transaksi sukses dipenuhi. Selanjutnya ada diagram state. Berikut adalah diagram state. Dan transaksi dimulai dalam keadaan aktif pada saat menyelesaikan statement terakhirnya. Transaksi masuk ke kondisi partially committed. Dalam keadaan state tersebut, transaksi telah dieksekusi, tapi masih mungkin untuk dibatalkan atau aborted. Hanya jika transaksi memasuki state aborted. Karena output yang sesungguhnya masih berada di tempat penyimpanan sementara atau main memory. Dan karenanya, kesalahan pada hardware dapat memengaruhi kesuksesan dari penyelesaian transaksi. Terus sistem base data kemudian menuliskan informasi yang dibutuhkan ke dalam disk bahwa perubahan yang dilakukan oleh transaksi dapat dibuat kembali pada saat sistem restart. Jika terjadi kegagalan pada sistem, dan pada saat informasi terakhir dituliskan, maka transaksi masuk kondisi state committed. Lalu sebuah transaksi akan memasuki kondisi state fail jika setelah sistem melakukan pemeriksaan, transaksi tidak dapat lagi diproses dengan eksekusi normal. Misal, karena kerusakan hardware atau kesalahan logika. Jika berada dalam kondisi tersebut, maka transaksi harus di rollback dan kemudian selanjutnya masih kondisi state aborted atau pembatalan transaksi. Pada titik ini, sistem memiliki dua opsi, ulangi transaksi atau restart the transaction dan hapus transaksi atau kill the transaction. Selanjutnya, opsi pada state aborted ada dua, yaitu yang pertama, sistem dapat mengulang transaksi atau restart transaction seperti yang saya sebutkan tadi, tapi hanya jika transaksi dibatalkan, yang bisa terjadi karena adanya kerusakan software atau hardware yang tidak diciptakan melalui logika internal dari transaksinya. Yang kedua, ada sistem dapat menghapus transaksi atau kill the transaction. Biasanya
karena adanya kesalahan logika internal yang dapat diperbaiki hanya dengan menulis kembali program aplikasinya atau karena inputan yang tidak baik. Atau juga bisa jadi karena data yang diinginkan tidak ada di database. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang state transaksi implementasi atau MIT atau atomicity dan durability. Yang pertama, komponen manajemen recovery dari sistem basis data dapat mendukung atomisitas dan durabilitas dengan berbagai macam skema. Salah satu skema yang dikenal adalah pseudocopy. Pseudocopy ini merupakan salah satu skema yang digunakan untuk mendukung atomisitas dan durabilitas pada transaksi dengan salinan atau copy dari database yang ada. Skema berikut merupakan skema dari pseudo database. Satu, mengasumsikan bahwa hanya satu transaksi yang aktif dalam waktu bersamaan. Simple tapi tidak efisien. Dua, mengasumsikan bahwa database secara sederhana merupakan sebuah file di dalam disk. Sebuah pointer yang bernama DB pointer digunakan di dalam disk yang selalu mengarah ke salinan konsisten database tersebut. Sebelum transaksi mengupdate database, salinan untuk database tersebut dibuat terlebih dahulu sepenuhnya. Lalu skema pseudo database selanjutnya adalah semua update dilakukan di salinan database yang baru dan DB pointer akan mengarah ke salinan baru dengan catatan semua transaksi telah mencapai state partial committed dan semua update page-nya telah di-flash ke dalam flash disk. Lalu salinan database tersebut kemudian menjadi database utama dan database yang lama dapat dihapus. Jika transaksi gagal, maka DB pointer akan kembali mengarah ke database yang lama. Dan salinan dari database yang telah dibuat tersebut dapat dihapus. Berikut adalah gambaran dari skema pseudo database berikut. Asumsi transaksi tidak gagal yang sebelah kiri dan berguna untuk text editor, tapi tidak efisien untuk database berukuran besar. Saya akan membahas tentang definisi transaksi di MySQL. Pertama, DML, Data Manipulation Language, harus menyertakan sebuah konstruksi untuk menspesifikasi serangkaian aksi yang meliputi suatu transaksi. Di dalam SQL, transaksi dimulai secara implisit. Transaksi di SQL diakhiri oleh salah satu dari statement sebagai berikut. Pertama ada commit work, yang berarti commit transaksi yang sedang berlangsung dan memulai transaksi yang baru. Terus yang kedua ada rollback work, pembatalan terhadap transaksi yang sedang berlangsung. Kesimpulan. Jadi, manajemen transaksi database adalah manajemen transaksi database sangat penting dalam memastikan integritas data dan konsistensi database. Transaksi adalah unit kerja yang terdiri dari satu atau lebih operasi database yang harus dilakukan secara keseluruhan atau tidak sama sekali dengan melibatkan penggunaan konsep ACID, atomicity, konsistensi, isolation, durability, untuk memastikan bahwa transaksi database dilakukan dengan benar. Dan dengan menerapkan manajemen transaksi yang baik, database dapat memastikan bahwa data tetap konsisten, aman, dan dapat diandalkan. Ini membantu organisasi untuk menjaga integritas data, hindari kehilangan data, dan mendukung operasi sehari-hari dengan efisiensi tinggi. Berikut adalah referensi atau daftar pusaka yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.